Sebelum berdoa, nah 50%. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Sebelum pulang, bener? Enggak? Oh enggak. Oke, form consent paling penting ya. Kamu sebelum melakukan insisi, sebelum melakukan jahit, mau apapun, sebelum nyuntik, ya nanti kalau kamu punya klinik, kamu suntik pasien ya form consent, ya. Oke, setelah itu persiapan alat dan bahan, persiapan pasien, persiapan kita sendiri ya, operator. Apa saja persiapan untuk pasien? Misalnya ada pasien ini dengan luka robek di tangan sedalam subkutis, dengan luka tepi lukanya tidak teratur dan kotor, apa yang disiapkan? Dibersihkan dulu pakai normal salin ya, nggak pakai alkohol, katanya bersihkan dengan bersih. Oh bersih. Udah pernah nyoba? Tapi kalau mau nggak insisi sendiri di sini. Ada yang mau jadi probandus langsung? Oke, ada yang luka? Ada. Luka hatinya ada. Siapa yang mau? Oke. Persiapan pasien sudah, kemudian persiapan alat. Jadi kita terakhir. Sudah, pokoknya pasien siapkan dulu alat dan bahan kita siapkan semua. Baru kita. Dan kita udah pakai steril, baru nyiapkan pasien, baru ini nanti jadinya on. Jadi ada istilah on dan steril, bukan off. Itu lampu ya. Kalau ditindakan ada on itu tidak steril ya. Ya, kalau steril, kalau tidak steril jadinya on. Jadi kalau kamu udah megang, udah posisi steril, terus megang yang tidak steril, namanya on. Ya, jadi harus buyar kabeh. Jadi kalau sekali lagi kamu sudah areanya di sini steril, alat-alat sudah steril, terus kamu pakai tangan, walaupun hanya satu alat, jadi buyar semua. Ya, steril semua. Boleh sekali-kali megang alat yang sudah steril, kamu berada posisi on. Oke? Jadi siapkan semuanya. Alatnya apa saja untuk jahit? Needle loader. Jaringan. Mana needle loader? Cepet-cepet tarik ya. Ini mau ujian atau? Ini sesuai ya. Ini ya. Ini needle loader. Klaim apa needle loader? So, bukan klaim. Klaim yang ini klaim. Ini klaim yang mana? Bedanya klaim sama needle loader? Oh sama aja. Ya wis ya, sama ya. Bedanya sama klaim apa? Kunciannya sama. Kalau klaim itu ini biasanya lebih, nah ini klaim. Ini panjang kan? Kalau needle loader ini. Ya, bedanya itu. Apakah bisa saya jahit pakai pegang jarumnya pakai klem? Bisa kalau kepaksa. Kalau kepaksa, saya yakin nanti kamu pas pegang jarumnya itu nggak stabil. Karena ulirannya ini beda. Jijinya kasarnya ini sama klem itu beda. Kalau klem itu mesti garis-garis ini silang dia. Ya, oke. Udah, ini dulu, ini alatnya sudah lengkap semua ya. Sini ya. Ini ada, ini kalau untuk ini nggak perlu ini untuk jahit dulu ya. Gunting benang. Ini gunting apa? Ini gunting untuk lepas jahitan. Jadi ada takinya ini. Kelihatan ya? Nah ini ya. Ini nah. Awas nggak lulus. Ya. Oke. Ini apa ini? Ini untuk pas insisi. Ah, sip. Berat ya. Pinter-pinter kok, nggak usah diteruskan berarti. Ini Pinset anatomis. pinset anatomis. Berarti ada satunya pinset Chirurgis. mana di situ? Yang ada di dunia. Oke ya. Chirurgis. Ini itu holder ya. Bedanya nanti sama klem tuh dia ini. Ya. Dia lebih panjang kan? Ya. Terus apa lagi? Pinset sudah cukup kalau jahit, nggak terlalu banyak alatnya. Terus ini untuk apa ini?
Kalau untuk hidung ya, ini duk klem. Ya, klem duk. Jadi untuk ngeklem duk steril. Ya, biar lebih, misalnya lubangnya terlalu besar, kamu kecilkan lagi biar gak berubah-ubah, ini kamu klem. Ya. Oke, sudah. Sekarang kita ke mana nih? Oh, ini. Rusak kabel. Gak ada lagi dah yang entah pidol apa gitu ada? Gitu. Nah, pidol ada. Oke, alat sudah, bahan apalagi spuit, terus povidon iodin, cucing, Bengkok. ini bengkok, ya. Nah ini paling penting, Korentang. korentang dan tempatnya. Untuk apa? Untuk mengambil alat yang steril. Ini on ini steril. Ya, jadi kalau ambil alat, udah taruh di area yang steril. Jadi harus siapkan area steril dulu. Ini tanpa asisten. Ya, jadi apa lagi? Misalnya ambil ini dan sebagainya. Korentang penting. Terus bahannya apalagi? Benang ya. Benang macam-macam saya akan jadi di sini. Ada yang absorbable, ada non absorbable, ada yang monofilamen dan multifilamen. Nanti pelajari sendiri itu di buku ada. Terus ada mesh untuk insisi, harusnya mesh 11. Ini mesh nomor 15. Ya. Jangan lupa, wah ini bahaya kan? Buka ini. Jangan lupa kalau mesh itu harus sesuai dengan apanya? Ukurannya. Scalpel. Ukurannya ini nomor 15. Biasanya nomor 15 itu pakai scalpel yang nomor 3. Atau nomor 11 pakai yang nomor 3. Tapi kalau meshnya nomor 20 ke atas pakai scalpel yang nomor 4. Scalpel di sini. Mana? Tidak ada. Nah, nomor berapa ini? Nih, nomornya di sini. Ya. Tanpa lihat nomor ini, kalau udah hafal ininya kecil dia, langsing. Tapi kalau nomor 4 dia lebih gede. Ya. Karena nanti akan nih. Nggak boleh pakai nail footer ya. Kalau pegang ini ya, pakai klem aja. Nah, dari sama aja. Ini ya nggak boleh gini, ini resiko tanganmu kena. Kalau dipegang gini pakai pinset boleh, pakai ini boleh apa? Arahnya kemana? Apa boleh seperti ini? Boleh nggak? Misalnya gini. Ini arahnya sesuai ini. Nah, ini kemiringannya ini harus miringnya ini juga miring. Oke. Dimasukkan di lubang yang besarnya ini. Nah. Oke, sampai bunyi klak biasa. Nah. Ada bunyi kan? Klik. Nah. Kalau mau lepas, ini dibalik. Nah, kan ada ini. Didorong ke sana. Terus digeser. Ya. Ini nanti untuk mesh, hati-hati, nggak boleh pakai tangan langsung, nanti resiko kena. Apalagi yang kalau ke gores nggak masalah, kalau ke iris, nah, ini nggak boleh, resiko jahit sendiri kamu nanti. Oke ya. Terus apalagi kuret sudah, bahannya sudah ya, benang, jarum. Nah ini penting apa? Lidokain untuk anestesi lokal. Ini NS, kemudian kasa. Pokoknya ini agak baca steril semua. Ya. Ini juga kamu harus siapkan dulu sebelum kamu cuci tangan. Ya. Caranya dibuka dulu. Ya, ini selalu ada seperti ini. Nggak perlu digigit, nggak perlu digunting. Tapi harus selalu ada lidahnya ini. Ya, tinggal buka, taruh plug. Misalnya katanya udah buka ada nggak ya? Nah, ini. Ya, buka. Ini jangan sampai kesentuh gini, on ini. Buka, taruh aja. Nah. Taruhnya pas di sini, kalau di sini jadi on. Oke. Terus ini juga gitu. Ini jangan taruh di sini. Dibuka dulu. Tak. Taruh di sampingnya sini. Nanti baru kalau kamu udah steril, pakai handscoon steril, ini ambil spet, tinggal sedot dari ini boleh. Ya. Oke. Terus lagi tadi sudah, benang sudah.
Udah ya. Jarumnya mana ya? Oh iya. Ini kalau yang benang yang kalau sudah jadi enak ini, benang sama jarum jadi satu. Tapi kalau nanti ujian nggak seperti ini. Kamu masang sendiri. Ada jarum yang terpisah. Oh ini. Ya ini. Ya. Nanti misalnya klinikmu nggak punya benang seperti ini, ya pakai seperti ini. Misalnya ada pasien yang perlu dijahit. Ini juga harus disterilkan dulu. Ini kan kondisinya nggak steril ini. Ya. Jadi kamu ambil salah satu, ya taruh di sini boleh. Siapkan semua. Lagi benang. Pakai benang yang, nah ini kalau di tempatmu nanti masih deso ya, biasanya pakai benang kayak gini tuh. Kalau sudah mau beli begini paling enak sudah. Ini harusnya ditarik dulu karena kadang kepegang ya ini ya. Jadi dipotong dulu sedikit, baru ini ditarik lagi pakai pinset steril ya. Satu baca penting. Ini harusnya putih enak ya, jadi kelihatan. Oke, cara sebentar. Tadi sudah siapkan alat dan sebagainya, kemudian langkah-langkahnya. Pertama, sudah bersih tadi. Anestesi lokal, pakai Duduk kali. 7 ya. Dua kelompok ini nggak lulus. 2 kelompok ya ini ya. 2 kelompok nggak lulus berarti. Apa? Udah dicuci tadi, terus kita akan anestesi. Nggak lulus lagi kamu, double nggak lulus kamu. Sudah ngulang nggak lulus lagi. Apa? Tindakan dengan titik-titik. Tindakan ini dengan asepsi dengan cairan antiseptik, ya. Oh, ya. Cuci sama itu beda. Cuci dulu itu tanpa cairan antiseptik, hanya pakai NS kan tadi. Asepsis dengan cairan antiseptik itu salah satunya adalah Povidone. Oke, bukan disinfeksi ya. Disinfeksi itu untuk alat. Tapi kalau untuk manusia atau pasien adalah asepsis. Kalau disinfeksi dengan cairan disinfektan. Oke? Dan balik nanti kalau pas ujian mesti nilainya 1. Ujian udah kayak OSCE nanti. Iya memang OSCE. Kemudian sudah, terus apa lagi setelah di asepsis? Untuk steril. Oke, terus habis itu baru Anestesi lokal. Terus baru mulai. Oke. Sekarang yang saya nggak praktekkan di sini adalah yang insisi abses ya. Insisi abses itu nanti juga ujiannya ada. Jadi pakai mesh blast. Pakai mesh blast tadi. Anggap aja ini mesh blast. Mesh blast itu, nah ini ada ini. Oke ya. Khas sekali dia ujungnya runcing. Nah, ini kelihatan di sini. Oke. Ya. Ujungnya runcing. Jadi bisa nggak pakai ini? Bisa aja. Nama insisi itu pakai mesh berapapun bisa. Tapi yang paling ideal pakai mesh blast, stick mesh namanya, nama lainnya. Ya, bunyi klik lagi ya. Ya. Ada yang kalau di teori ada yang cara insisinya itu seperti ini. Ya. Ada yang seperti ini. Kalau paling biasanya tegak lurus gitu. Misalnya ini absesnya di sini, ya ini tegak lurus, terus tinggal diungkit ke atas. Ya jangan terlalu lebar untuk insisi abses. Secukupnya. Misalnya absesnya segini, ya paling tidak 1 cm cukup. Jangan sampai selebar itu. Ya kenapa? Soalnya kan cuma ngambil cairan saja. Nah. Mengangkat jarum. Terus berapa lagi? Karena nanti abses itu insisinya nggak perlu dijahit. Jadi kalau kamu lebar ya harus mau nggak mau harus dijahit.
Kenapa nggak dijahit? Ya karena kita hanya tadi mengeluarkan cairan sama membersihkan dan pakai kuret nanti. Begitu di sisi keluar absesnya, boleh ya ditekan-tekan, boleh biasanya sekitar jaringan sekitarnya ditekan biar keluar, baru dicuci pakai NS ya 3 kali boleh. Kenapa 3 kali? Memastikan ada benar-benar bersih. Ya karena Allah suka yang ya. Gak usah dipikir teman-teman. Gak ada teori 3 kali, 5 kali, 10 kali gak ada. Ya, pokoknya udah kamu yakin bersih ya sudah. Karena Allah suka yang ganjil ya kamu 3 kali, 5 kali, 7 kali, gitu ya. 21 kali. Boros habis itu ya. Oke sudah dicuci, beli kuret-kuret, dicuci lagi boleh. Kemudian biasanya sampai ada rembesan sedikit darah. Kalau sampai ada darah yang muncrat berarti kena arteri misalnya. Nanti bingung kamu nanti. Ya, dikuret bersih, baru dipasang tampon. Tamponnya itu biasanya kalau yang dulu pakai kasa tampon yang panjang kecil dimasukkan ke dalam tadi insisinya tadi dimasukkan selebar atau secukupnya, sepadat mungkin, jangan sampai yang awalnya nggak mumbung jadi mumbung ini kena drain, nggak usah. Secukupnya sepadat mungkin. Kalau dulu pakai kasa itu. Sekarang udah pakai ada namanya tampon khusus dari banyak karet dari latex. Tujuannya biar apa? Biar sisa-sisa pesnya itu tadi keluar lewat situ. Kalau pakai kasa dia nempel terus di kasa, keserap, jadi tetap infeksi resikonya ya. Nanti pas kontrol, terus pas itu jangan dimasukkan semua, sisain kira-kira 3 cm atau 4 cm baru di dressing. Nah sisanya tadi pas kontrol, udah itu aja. Kalau insisi sama eksisi bedanya apa? Insisi kan itu yang sampai mengangkat jaringan. Oke, bagus. Kalau insisi? Cuma ngambil tusnya. Nah, berarti kalau eksisi selalu? Dijahit. Kalau eksisi selalu? Insisi ya? Ada in, ada S. Nah, itu. Kalau eksisi ngangkat jaringan? Ya angkat aja kan? Bisa. Tetap insisi adalah nomor 1 kan? Insisi sebenarnya pakai prinsipnya itu kita megang alat itu nggak boleh begini ya, nggak boleh ya adalah gimana kalau pegang ini. Nah ini kadang-kadang untuk stabilisasi kita, jadi pada saat insisi tangan kita di sini tuh biar kalau gini kan ya kan. Kamu sekarang boleh ketawa pas ujian, kamu yakin gini semua keriting ya. Apa pakai ketawa sekarang, nanti pas ujian bisa nangis ya. Iya udah gak bisa ini ya. Ngapain pakai grogi gitu ya. Ujian ya ujian, kalau lulus kan ngulangan gitu kan. Kan gitu kan. Buatan dokter. Gak usah harus panas-panas, udah kalau lulus ya udah balik manen beres. Ya kan, praktikum kan nggak masalah. Ini untuk stabil, jadi ini nahan. Saat tanganmu tremor ini aman. Tapi kalau gini, ya kan, nggak nyaman. Kadang-kadang kalau insisi perlu kulitnya diregangkan dulu, baru dibuka. Kalau nggak diregangkan dia ikut ini kenyalannya kulit, jadi dia nggak stabil, jadi belok-belok gini. Ya, oke, sudah ya. Pas dikuret itu dia setelah tadi dikerok-kerok aja, jadi kerok pelan-pelan aja. Dan kayak ngerok blewa waktu itu ya. Ramadan itu ya. Nah, kalau kamu butuh blewa nanti pakai ini dulu. Ya, ingat-ingat kamu berarti makan abses. Ya, sudah. Sekarang yang paling penting harus wajib bisa seorang dokter adalah jahit. Ya. Walaupun enggak dok, saya nanti enggak perlu jahit, ada asisten saya mempekerjakan dokter yang lain, enggak masalah. Tapi wajib bisa. Ini kalau saya bilang kompetensi boleh 4+ lah ya. Yang lain 4 mentok, ini 4+. Kenapa? Karena sesuatu harus bisa, ini paling dasar untuk skill. Ya. Terus yang paling penting nanti pas saat ujian adalah karena jarumnya adalah berupa seperti ini. Jadi kamu harus pinter masang benang di jarumnya ini. Ya. Prinsipnya ini oke ya, kelihatan ya. Ini jangan terlalu ke tengah gini. Nah, jangan seperti ini. Ya. Ini jaraknya terlalu jauh.
Kenapa? Karena nanti akan kesusahan, dia akan nyantol di jarinya. Jadi kemudian yang kedua, ini ada bentuknya pipih. Ini yang kamu jepit yang bentuknya pipih nih. Kalau ini jangan, makanya bukan pipih karena dia bentuknya nggak bisa diklaim. Jepitnya yang pas pipihnya ini. Jangan terlalu sini. Ini ada benang, ya. Jadi yang pas pipih di bawahnya ini ada, kira-kira segini. Jangan terlalu ujung gini, lepas. Ya, jangan terlalu seperti ini, nanti lepas. Jadi kira-kira seberapa? Oke, pegang alat pakai ibu jari dan jari manis. ya. Oke, terus ini untuk stabilisasi. Jadi pada saat kamu tremor ini bisa nahan. Ya. Jangan yang ujian yang sudah dokter bedah pun ada yang tremor ada. Oh bisa dok? Ya, bisa. Ya. Guru saya dulu ada yang tremor. Kalau mau motong digestis nih, mau motong usus itu dia kita aja yang lihat yang asisten ini ngeri. Oh gini tuh, tapi kalau pas dia des. Ya. Tenang aja, tremor bukan penyakit tertular ya. Tapi pas ujian saya yakin akan tertular. Terus nggak apa-apa. Terus yang paling penting, udah habis ya. Terima kasih ya. Udah habis. Belum. Nanti kalau kurang 10 menit kabari ya. Masih lama kan? Insyaallah. Ya, pegang ini kan ada ini, kelihatan ya? Tuh, terlalu silo ya. Nah ini aja, ini kan bentuknya ada kemiring gini tuh. Jadi posisikan telunjukmu seperti ini dulu. Ini lihat kemiringannya adalah ke sisi sini. Jadi kamu lihat ke depan gini. Pas ujian nggak perlu gini, nggak usah. Kira-kira oh dilihat ini sisi ke sini kiri. Jangan dibalik seperti ini. Miringnya ini. Kenapa? Karena pada saat nanti nyimpul benang itu nempel di sini. Nah, seringkali dia akan nyangkut. Jadi kalau seperti ini aman. Paham ya? Nanti kita lihat buktikan ini. Oh ternyata ini yang bikin. Di teori nggak ada di situ. Ya. Oke sudah. Ini posisi seperti ini. Sekarang pegang ini. Oke ya kelihatan. Oh ya kelihatan ya. Kelihatan. Di sini. Nah ini pegang ini. Ya. Jadi seperti ini. Boleh. Ini taruh di bawahnya ini. Terus diarahkan ke atas. Ya. Terus dimasukkan di Celah-celahnya. Celah-celah klek. Kalau biasanya ada yang dua ini. Paling mentok bawah boleh. Ya. Ada cara lain nggak dok? Ada. Selain seperti ini ada enggak? Kamu mau cara lain seperti apa? Kamu dilihat dulu. Itu ada rek, ujian seperti itu ada. Kalau kakak kelasmu berapa tahun yang lalu ada. Itu seperti aku salah ngajarin. Ya, boleh sih boleh. Kamu dilihat begini kan ya. Itu jahit untuk dirimu sendiri kan, untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain ya jadinya bukan najis sudah. Steril kan. Emang kamu anjing kan? Ya, kalau anjing kan najis. Nah ini sama manusia kan nggak masalah kan? Masa gini, wes gila ke poso-poso dilebok dong ini. Ya enggak etis ya, bukan legal etis ya. Jadi tetap kalau misalnya lepas kan ya pasang lagi seperti ini. Ya, tuh. Ini bentuknya nanti seperti ini. Jadi ini dibawa dulu, dibawa sini, terus dibawa ke atas, putar ke sini. Gampang nggak ya? Nanti di rumah, pulang ke kosan, pulang ke rumah, latihan sendiri kan, udah punya manikin sendiri kan? Nggak ada karat itu, nah, latihan sendiri. Itu bukan manikin, Gak apa-apa sih kalau mau sekali apa? Jadi ini sekalian. Pahalamu gede. Ini kamu teman nulis. Nah, megangnya seperti ini. Oke. Ada spidol? Oke. Atau apa aja ya? Pulpen ya? Besar ya? Mesnya tuh. Kebaca luka di sini. Ya.
karena ini bukan kulit yang ini ya seperti biasanya ya. Jadi kalau pada kulit manusia akan berbeda memang. Tapi ini prinsip untuk latihan, jadi memang tidak optimal ya, tapi prinsip-prinsipnya harus sama. Pegang pinset anatomis boleh, chirurgis boleh. Tapi untuk kulit biasanya lebih enak untuk yang chirurgis. Cuma untuk pegang jarum ini jadi nggak nyaman, gampang lepas ya. Sebenarnya pinset ini, nah pegang pinset seperti ini ya, bukan seperti ini. Ya masih banyak yang seperti ini. Jadi kalau pegang ini kayak pegang sumpit. Oke? Ini sebenarnya untuk mengangkat kulit gini kan. Ya. Kenapa? Karena jarum ini kan bentuknya lengkung ya, separuh lingkaran ya. Kan masuk mau nggak mau kan masuknya harus tegak lurus dengan bidang. Daripada kalau kamu nggak diangkat seperti ini, kamu jadinya nanti tanganmu melintir seperti ini.